selama hidup, kalau ingin dikenang, punya nilai kebaikan bahkan sampai masuk ke alam kuburnya, tapi nama dan kisahnya tetap harum, maka buatlah dan rencanakan semua aktivitas yang punya nilai manfaat. Melihatlah dengan yang baik saja. Bila yang dilihat tidak bermanfaat, tak harus dilihat. Berbicara yang mengandung manfaat. Bila yang akan disampaikan sekiranya tidak bermanfaat, bahkan cenderung menyakiti, maka abaikan. Sampai ke ujung kaki. Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, saat masih ingat kita bahas sebelum beliau menikah dengan Nabi, itu memegang teguh asas yang pertama ini. Tidak pernah bicara kecuali yang bermanfaat. Tidak pernah berkegiatan bahkan dengan kawan-kawannya kecuali yang mengandung manfaat. Bahkan beliau itu punya teman-teman untuk berkumpul, Bu. Punya kalangan berkumpul. Ya seperti para ibu lazimnya sekarang, pasti kan punya teman ya. Di pengajian, bertetangga, kadang-kadang kumpul untuk arisan, kadang-kadang kumpul untuk kegiatan tertentu. Sayyidah Khadijah punya. Tapi yang paling luar biasa, semua teman-teman Sayyidah Khadijah ini ketika berkumpul itu mendapatkan kemuliaan sifat dari beliau, sehingga viral di kalangan wanita-wanita Arab pada masa itu bahwa kalau ingin melihat perempuan yang bermanfaat, inilah lihat kelompoknya Sayyidah Khadijah. Dan jangan kira kita samakan dengan era sekarang, tidak. Ibu jangan lupa, dulu itu jahiliyah, di mana perempuan itu pada umumnya itu menampilkan dirinya supaya mendapatkan ketertarikan dari para lelaki. Disebut dengan tabarruj namanya. Kalau pakai emas itu nggak tanggung-tanggung, misalnya 1,5 kilo tempel di kaki kanan dan kiri, supaya kalau jalan bunyi cek gitu kan, ada yang lihat. Pakai pakaian terbuka ya. Jadi kalau dilihat kondisi sosial pada masa itu, secara antropologisnya, secara budayanya, itu rata-rata perempuan, mohon maaf sekali, memang sangat terbuka keadaannya dan kurang menjaga diri. Tapi kalau sudah melihat Sayyidah Khadijah dan teman-teman beliau, itu semua hormat. Nyaris tidak ada yang mau bicara di depan Sayyidah Khadijah, saking hormat dan kagumnya atas wibawa beliau. Ini semua diam. Dan saat ada orang yang usil pun pada Sayyidah Khadijah, itu teman-temannya, ini sebelum menikah dengan Nabi, itu teman-teman sekitarannya itu langsung melindunginya. Berbuat sesuatu yang Allah telah tetapkan itu, jika kita menjalaninya dengan istiqamah dan dilakukan karena Allah, maka Allah yang menggerakkan hamba sekitarannya untuk menjaga hamba dimaksud. Jadi kalau dari sekarang ibu menjadikan semua aktivitas usia itu untuk menaati Allah, ya tidak harus dalam konteks sholat saja. Bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran. Saya ingin mengisi sisa hidup saya untuk menaati Allah. Mulai sekarang saya akan gunakan pandangan pada yang Allah sukai saja. Saya akan gunakan pendengaran pada yang Allah sukai. Saya akan gunakan lisan pada yang Allah sukai. Kata Allah, jangan gibah, saya tahan gibah. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau bicara, masih berarti. Tahan. Tahan. Itu kalau bisa dilakukan, Allah balas, mengangkat wibawa ibu. Jadi dari segi umur, itu akan dikenang. Ini orangnya orang berwibawa, orang baik. Ibu kalau nggak percaya silakan. Kalau melihat orang salih, solihat, malu kan kalau berkata kotor? Coba silahkan, mau berkata yang kurang baik, walaupun terbiasa bergaul di tempat yang kurang bagus, bertemu orang begini nggak mau mengeluarkan kata-kata kotor. Saya kalau ketemu preman, Bu, nggak pernah berkata-kata kotor pada saya. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Pak Kiai, doakan ya. Padahal sebelum itu dengan kawannya, keluar. Ragunan keluar, tuh kan? Bahasa-bahasa yang tidak normal keluar. Tapi ketika kita berusaha menaati Allah dalam hal yang simpel saja, turunlah kemudian jawaban dari Allah dengan melindungi sifat-sifat baik kita untuk dikenang. Siapa yang bicara buruk tentang Sayyidah Khadijah ba'da wafatnya? Tidak ada. Silahkan ibu cek. Tidak ada satupun tuduhan, celaan, fitnah yang diarahkan pada Sayyidah Khadijah setelah wafatnya. Gak ada.
bisa nggak jadi seorang sosok, jangankan dalam hidupnya, setelah wafatnya pun itu terjaga wibawanya. Ini dia. Nah, bagaimana beliau mengelola itu dalam kehidupan hariannya? Kita akan bagi dua bagian pembahasan ini. Satu, terkait dengan konsep harta. Bagaimana menata harta di dalam kehidupan berkeluarga, sehingga dengan harta itu sukses menjalankan misi dunia dalam konteks berumah tangga, dan juga mendapatkan kebahagiaan dalam menjalaninya. Dua, tentang perhatian dan kasih sayang. Yuk kita langsung mulai tentang konsep harta. Kita masih ingat bahwa Sayyidah Khadijah bahkan sebelum menikah dengan Nabi SAW sudah diamanahi oleh Allah dengan harta yang sangat berlimpah. Saya tidak menggunakan kata dianugerahi, tapi menekankan kata diamanahi, karena yang saya lekatkan di sini Sayyidah Khadijah. Ya, coba tinjau kata-kata itu. Bagaimana Sayyidah Khadijah memosisikan harta itu sebagai apa? Karena nanti banyak perempuan di muka bumi yang kalaupun mendapatkan harta, merasa harta itu adalah hasil dari kerja kerasnya, merasa harta itu adalah kepemilikannya, sehingga ada yang berpandangan ya terserah, karena punya saya gunakan kemanapun ya terserah saya. Lupa bahwa ketika harta itu berada di tangannya, pada hakikatnya itu adalah titipan atau amanah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifatnya titipan, maka berpotensi akan diambil kembali. Karena sifatnya titipan, maka berpotensi akan ditanya, kan? Itulah sebabnya kenapa saya gunakan kata diamanahi dibandingkan dengan dianugerahi. Saya mau katakan, sebelum menikah pun beliau sudah kaya. Itu poinnya. Dan apa yang Allah titipkan kepada beliau, cara memandangnya itu, ini yang penting, Bu. Cara memandang harta yang ada pada beliau itu diposisikan oleh Sayyidah Khadijah sebagai amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu. Jadi kalau ingin menjadi perempuan yang disanjung di langit dan bumi, pertama, posisikan setiap harta yang Allah titipkan sebagai amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang mengamanahi, boleh enggak harta amanah itu kita gunakan sesuai selera kita saja, boleh enggak? Pasti penggunaannya dibatasi oleh yang mengamanahi, kan? Baik, saya misalnya katakan, Bu, ini saya titipkan motor saya ya, selama sebulan sampai saya kembali ke Bandung lagi. Kalau ibu mau pakai, pakai saja, cuma sekitaran Bandung saja. Boleh nggak ibu pakai ke Cianjur? Ya? Boleh nggak ibu pakai ke Sukabumi? Karena batasnya di mana? Baik. Tapi kalau nanti mau pakai, bensinnya sendiri ya. Boleh nggak kemudian bensinnya dihitung untuk ditagihkan? Tidak, karena ada satu aturan yang telah dibuat sebelum itu dititipkan. Ibu sanggup ibu dapatkan, tak sanggup dikembalikan, itu kan? Jelas ya? Nah, Allah itu sudah mengukur kesanggupan hambanya sebelum dititipkan. Karena itu turun Quran surah kedua ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa, tolong jaga baik-baik, Allah tidak pernah menguji, menitipkan ujian pada seorang hamba kecuali telah dinilai sanggup untuk menjalaninya. Nah, itu bukan masalah saja. Ada segelintir orang sekarang mengaitkan ayat ini dengan persoalan saja. Jadi kalau sedang punya masalah, ayat andalannya itu ini. Nggak mungkin kamu diuji kalau nggak sanggup. Cuman kamu yang bisa, makanya orang lain tidak. Berbahagialah dipilih oleh Allah, itu betul. Tapi apa yang diujikan itu? Semua yang sekarang kita dapati, termasuk harta. Jadi tidak mungkin si fulan dititipkan nilai sekian kecuali Allah menilai dia sanggup menjalankan itu. Lalu diberikan pedoman, begini cara menjalaninya. Perkara dia menggunakan nafsunya atau imannya, itu nanti kembali pada ikhtiarnya. Karena itu Allah turunkan bimbingan supaya benar mengelolanya. Dan tidak ada satupun di muka bumi ini manusia hidup yang tidak mendapatkan rizkinya. Itu nggak ada. Jadi nggak ada orang hidup yang tidak punya rizki, nggak ada.
Tak ada orang hidup yang tak punya harta, itu nggak ada. Setiap orang hidup pasti salah satu ujiannya melekat kepadanya berkumpulnya harta benda dengan nilai yang berbeda-beda. Tapi itu apa? Itu poinnya. Itu ditanya, Bu. Satu dari 4 pertanyaan itu, dari mana harta itu engkau peroleh dan kemana engkau gunakan? Masih ingat itu? Dari mana harta diperoleh, kemana digunakan? Nah, kalau ini sudah sadar ada di benak kita, maka yang pertama dihadirkan, apa aturan Allah dalam penggunaan amanat harta ini? Karena itu ditanya. Ibu dititipkan lewat suami. Suami kan sampaikan pada ibu kalau di rumah kan, berupa uang belanja kan. Makanya apa yang didapatkan suami di luar diberikan kepada ibu di rumah. Ya, istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah, kan? Harta diberikan. Udah, harta kan diberikan. Nah, itu sejatinya itu bukan dari suami kepada ibu. Titipannya dari Allah. Dititipkan lewat suami kepada ibu. Sekarang aturannya bagaimana mengelola itu? Dan bagaimana berpartner dengan suami supaya sama-sama juga punya visi yang serupa. Ini betul-betul titipan. Nah, itu yang kita ambil dari Sayyidah Khadijah. Sekaya apapun beliau sebelum menikah, setelah menikah visinya tetap sama. Ini amanah Allah. Maka yang dipelajari oleh beliau, apa yang diinginkan oleh Allah dari penggunaan harta ini saat saya berumah tangga dengan Rasulullah SAW. Ibu tahu kesimpulan terhebatnya apa? Beliau langsung menyadari, oh, kenapa saya diizinkan menikah 2 kali sebelum dengan Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah menikah kecuali dengan orang yang sangat kaya di zaman ini. Suami pertama kaya, suami kedua kaya, bertambah kekayaannya lagi. Ternyata beliau simpulkan, sesungguhnya bukan untuk menaikkan statusku dipandang sebagai orang kaya, tapi menyiapkan hartaku untuk membantu dakwah Nabi SAW. Jadi kalau ibu dititipkan harta yang terlihat cukup banyak bila dibandingkan dengan standar pada umumnya, kalau ingin seperti Sayyidah Khadijah, jangan langsung dipahami bahwa Allah menaikkan status saya sebagai orang kaya. Bukan. Justru Allah memilih ibu ibadah lewat harta itu. Karena mungkin ada orang yang dipandang hartanya nggak sama, dia punya keistimewaan ibadah dengan cara yang lain yang ibu belum sampai ke situ. Bu, si fulanah itu hafalan Qur'annya sudah 30 juz 7 riwayat. Bangunnya tiap malam, puasanya Senin Kamis. Dan kadang-kadang puasa Daud. Orang mengatakan dia tidak punya apa-apa, justru karena saking dia merasa cukup dengan yang ada, dia gunakan sisanya untuk puasa. Kita yang lain belum sampai ke situ. Jangankan 30 juz 30 aja kadang-kadang jarang dibaca. Tahu An-Nas itu surat yang pendek, tapi berapa kali baca An-Nas dalam sehari? Tahu kita berusaha untuk ikhlas, tapi berapa kali baca Al-Ikhlas dalam sehari? Ya, dan cita-citanya surga Firdaus, pengen sama Sayyidah Khadijah lagi. Coba deh. Nah, makanya cara melihatnya apa? Kalau nggak sampai dengan kemampuan tenaga, kejar lewat harta. Pandai-pandai melihat Allah titipkan apa. Kan cuma 4 yang dititipkan itu. Ingat baik-baik itu ya, cuma 4. 1 ilmu. Dan diantara ibu pasti ada yang senang belajar, ikut pengajian, mencatat, mengajar lagi, ngajar tahsin. Nanti modelnya kita akan bahas setelah ini, Sayyidah Aisyah. Kan dari istri Nabi itu semua karakternya mewakili perempuan di muka bumi. Ada yang kedua lewat harta. Yang ketiga kedudukan. Ada perempuan yang jadi bupati, wali kota, gubernur, berarti ada kedudukan kan? Kepala di rumah sakit ada, kepala dinas ada, kedudukan. Yang keempat dengan tenaga. Dia tidak terlihat punya kedudukan, dia tidak berlihat melimpah harta atau juga ilmu yang istimewa, tapi dia gunakan tenaganya untuk mencari surga.
Kalau modelnya di zaman Nabi, itu Bilal bin Rabah. Uthman, Abdurrahman bin Auf dengan harta. Baik. Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi dengan ilmu. Ammar bin Khattab dengan kedudukan. Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai, Nabi komen. Kan sahabat tuh kalau Nabi komen, langsung mereka likes and subscribe. Langsung itu, langsung like and subscribe. Komennya apa? Kata Nabi, aku mendengar suara telapak kaki, terompah kakinya Bilal di surga. Atau kama qala Rasulullah SAW. Selesai azan. Maka Bilal menyimpulkan, azan aja ke surga, ngapain saya ngikutin Utsman? Maka beliau konsisten dengan azan sampai hayatnya Nabi itu selesai, sampai Nabi meninggal dunia. Itu ditawari jadi hakim agung yang gajinya melimpah, malah kabur dari suasana kota Madinah untuk mempertahankan kalimat Nabi, aku mendengar suara terompah kaki Bilal di surga. Itu dicari dengan fasilitas, dengan gaji, tapi meninggalkan semua itu karena takut kehilangan kalimat Nabi yang pernah dijanjikan. Nah sekarang ibu pandai-pandai melihat, kalau ternyata ada titipan dalam harta, bukan untuk mengangkat derajatnya, dipahami sebagai derajat dunia. Jadi kalangan sosialita yang paling wah misalnya, dengan nama-nama tertentu, sekarang ada grupnya, ada gengnya, ada macam-macamnya, ya, itu bebas, silahkan menjadi pilihan. Tapi yang seperti itu sudah ada, bahkan sejak eranya Nabi Yusuf, ya kan? Yang kumpul-kumpul hanya untuk ngobrol yang tidak jelas, sampai saking lupanya teriris jemarinya gitu kan. Ini sih bukan manusia, ini malaikat yang turun ke bumi. Lupa, jari terluka. Nah Sayyidah Khadijah memberikan persepsi lain. Ketika Allah menitipkan aku harta, dan flashback ke belakang, kenapa aku diperjalankan begini, begini, begini. Beliau tidak pernah meratapi masa lalu, tapi membawa hikmah di masa lalu untuk disulam menjadi sesuatu yang istimewa di masa depan. Maka yang pertama disimpulkan, harta saya adalah harta yang Allah titipkan untuk menyukseskan misi rumah tangga dengan suami saya. Kalau ini sudah ada, maka tidak akan ada lagi adagium yang mengatakan bahwa harta saya, harta suami, harta. Nah, tuh. Harta saya adalah bekal ibadah yang Allah berikan. Dan ini dibuktikan, Bu. Dan menjadi kenangan yang banyak, bukan hanya diingat, tapi diungkapkan oleh Nabi. Jadi ketika beliau pun sepeninggal Sayyidah Khadijah berumah tangga dengan istri-istri yang lain, itu selalu diingatkan ini oleh beliau. Kalau ada yang bertanya, kenapa disebut selalu Khadijah? Kenapa Khadijah? Salah satu jawaban Nabi adalah, ia mendedikasikan seluruh hartanya untuk membantu perjuanganku. Jelas? Baik. Sekarang kita tarik kepada misinya. Sayyidah Khadijah sudah paham tugas suami dan sudah sepakat menjalani misi berumah tangga yang sama. Artinya apa? Artinya memang di keluarganya ada visi dan program. Paling gampangnya begini, maaf Bu ya, ibu dan suami sudah pernah belum ngobrol duduk sama-sama, itu bahtera rumah tangga mau dilayarkan kemana? Jalur mana yang mau ditempuh? Begitu dulu. Nah kalau belum, turunkan kurikulumnya sampai yang paling atas, yang saya sampaikan di episode kedua kemarin. Bikin kurikulum dari atas dulu. Ya, dari atas itu dari mana? Tingkat tertinggi di akhirat. Siapa yang mau ke surga nanti? Baik, surganya surga yang mana? Baik, Firdaus. Pertanyaannya, pernah nggak ibu menurunkan kurikulum surga Firdaus ke dalam rumah tangga? Belum, kan? Nah, kalau ada yang ingin kita capai, berarti perangkatnya kan kita siapkan ya Bu ya. Contoh, maaf sekali, ibu dapat pemberitahuan hari ini ada taklim dengan kami di sini mulai hari apa? Baik, dari kemarin, dari Kamis bahkan. Saya tanya, ibu menyiapkan waktu tidak? Menyiapkan. Menyiapkan perangkat tidak? Sudah mengejar untuk posisi duduk kan? Iya, makanya berangkat dari rumah kan diatur waktu ya. Ada yang dari subuh. Mungkin
ada yang nginep. Boleh jadi. Ya mungkin nggak di masjid karena dilarang mungkin kan. Ya mungkin di TSM, di hotel dan sebagainya. Artinya apa? Karena ada tujuan pokok yang ingin diraih, Anda mempersiapkan. Nah sekarang kita sudah yakin betul setelah meninggalkan dunia, puncaknya ingin ke surga. Surganya mana? Firdaus. Apa perangkat menuju surga Firdaus itu? Itu yang diturunkan. Karena itu, setiap ada kata surga di Quran, itu bersanding dengan amalannya. Dan amalnya itu berupa karakter, Bu. Yang semua bisa menjalaninya. Contoh, apakah ke surga Firdaus hanya kalangan para ulama saja? Tidak. Ustadz saja ustadzah? Tidak. Pebisnis bisa ke situ, tentara bisa ke situ, polisi bisa ke situ, ibu rumah tangga bisa ke situ, semua bisa masuk. Karena ketika Allah menurunkan kurikulumnya, itu berupa karakter. Turun Quran surah kedua 3 ayat 1 sampai 9 itu. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu akan dijamin sukses dan bahagia. Puncaknya apa? Ketika masuk ke penghujung ayat yang tadi saya sampaikan, alladzina yarithunal firdausa hum fiyha khalidun. Orang-orang ini di dunianya itu sudah jelas program hidupnya, dia konsisten di situ dan dia menjadi calon penghuni surga Firdaus yang sedang berkehidupan di bumi. Jadi ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Apa cirinya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau salat bukan sekedar pengen salat, tapi pengen khusyuk salatnya. Kalau sekedar salat, surga yang lain sudah ada. Tapi kalau pengen ke Firdaus, tahapan salatnya tingkatkan sampai mendapatkan kekhusyuan. Maka selama hidupnya dia berusaha belajar supaya mendapatkan kekhusyuan dalam salatnya. Dia bisa menjadi seorang dokter, dia bisa jadi seorang perawat, tapi ketika salat nikmat salatnya karena dia berusaha mencapai itu. Lanjut, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Selama hidup dia berusaha zakat. Kalau ingin berzakat, mungkin nggak keluar zakat kalau tidak ada yang dizakati? Mungkin nggak? Zakat itu berupa harta atau kasih sayang? Harta. Karena itu berbahagialah kalau kita dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada peluang untuk zakat. Sesungguhnya harta itu diberikan untuk memenuhi cita-cita ibu yang menginginkan surga yang diidamkan itu. Maka kalau belum ada, sekali lagi, kalau Nabi kan jelas, Sayyidah Khadijah itu sudah paham siapa suaminya. Suami saya Nabi, Rasul. Surganya pasti surga tertinggi. Karena surganya tertinggi, ujiannya pun pasti terberat. Di antara ujian itu pasti butuh support dari istrinya. Itulah sebabnya kenapa Allah titipkan harta yang banyak pada saya, bukan untuk mengangkat status saya sebagai orang kaya, tapi harta ini digunakan untuk meringankan beban suami saya ketika membutuhkannya. Nah sekarang, ibu lihat suami ibu. Jangan banyak lihat suami orang. Saya ulang ya. Ibu lihat suami sendiri. Jangan banyak lihat suami orang. Karena yang Allah pasangkan untuk menitipi kekurangan ibu dan berpartner itu pasangan masing-masing. Ingat, setan itu jenius, Bu. Sebelum menikah, pasangan ibu itu paling ideal. Setelah menikah, pasangan orang itu paling istimewa. Itu. Catat ya. Boleh bikin status. Aneh. Oke, sudah dilihat. Setelah itu bikin program. Visinya dulu, Pak. Suatu saat kan kita pasti akan meninggal. Iya, Papa tahu. Bisa Mama duluan? Ya, alhamdulillah. Bisa Papa duluan? Innalillahi. Buat dua. Pak, sekiranya kalau kita pulang, kemana tujuan kita? Ini penting kalimat ini. Ke surga lama. Surga mana yang mau kita pilih? Emang ada berapa? Turunkan. Ini yang standar, Pak. Surga biasa. Ini yang surga Aden. Ini yang surganya pintu tahajud, pintu Ar-Rayyan, puncaknya surga Firdaus. Ya sudah, Firdaus, bismillah. Dari situ lihat apa pekerjaan suami. Kemudian dari situ karena ingin ada surga Firdaus jadi jembatan terakhir, baru turunkan apa kecukupan harta
sesuai dengan kegiatan yang dijalani, aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tadi. Baru diturunkan. Jadi ketika Allah titipkan harta dan kita sudah punya program, itu tidak akan Allah berikan kepada kita kecuali untuk mewujudkan apa yang telah kita mohonkan dalam doa itu. Turunkan satu-satu. Misal, alladzina hum fi salatihim khasyi'un, salat. Untuk salat khusyuk butuh tempat yang nyaman kan? Maka ketika Allah tambahkan harta untuk merenovasi rumah, wujudkan dulu itu. Jangan bikin kolam renang dulu, Bu. Tuh. Karena saat memintakan untuk mendekati Allah, harapannya kan ini. Kadang-kadang suka lupa. Dan celakanya kalau sudah lupa itu suka nggak ingat. Itu. Kan sudah ada visi. Karena itu taruh paling depan nih. Inginnya ke sini, baru turunkan ke bumi. Ketika Allah titipkan harta, simpulkan Allah titipkan harta yang ini untuk mewujudkan misi yang ini. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Salat, bikin mushola di rumah, bikin mihrab. Kisah nyata. Suami istri soleh dua-duanya. Demi Allah saya katakan nih pasangan ideal. Dan mereka sudah menetapkan surga sebagai tujuannya. Sehingga mereka menurunkan kurikulum surga ke aktivitas di rumah. Termasuk di harta, di sikap, kasih sayang, perhatian. Tiba suami karena lelah dalam pekerjaan, pulang ke rumah malam, itu terlambat bangun, istri bangun duluan. Kalau kita misalnya ingin visualisasikan, 2:30 biasa bangun, ini jam 3 suami belum bangun. Istri sopan, tunggu dulu, mungkin lelah. Begitu sudah lewat dari batas rakaat yang biasa dibaca, batas ayat yang biasa disampaikan dalam sholat, yang diduga kalau ini terlambat lewat sekian, itu kehilangan nanti witirnya sampai ke fajar. Maka perhatikan cara istri mengingatkan dengan senandung, dengan syair yang sangat indah dan tidak melukai sedikit pun. Pak, kita musafir yang sedang di perjalanan, yang bekalnya masih sedikit, sementara teman-teman kita sudah di depan lebih dulu jauh meninggalkan kita. Pak, kita takut bekalnya sudah habis dan kita kehilangan perjalanan dan tidak menyusul teman-teman kita di sana. Ayo Pak, kita perbanyak bekal lagi untuk menyusul teman-teman kita yang sudah jauh meninggalkan kita. Itu bahasa Arabnya demikian, kalau diterjemahkan secara singkatnya begini. Pak, bangun Pak, bukankah kita menginginkan surga Firdaus? Teman-teman kita yang berusaha mencapai cita-cita yang sama sudah jauh meninggalkan kita di depan. Kita masih kurang di belakang. Bangun sulit, tidur masih nyaman, siangnya sibuk, harapan Firdaus, sementara teman-teman sejauh di depan. Ayo kita bangun Pak. Tuh. Karena visinya sudah ada, itu saling mengingatkan. Suami bangun pun senang. Ada lagi kisah kedua yang saat akan mencari nafkah. Karena harapannya adalah surga, dan surga tidak akan pernah mengenal hamba yang lekat dengan yang haram. Maka istrinya, ini kisah nyata, setiap suami berangkat bekerja selalu membisikkan di telinga suaminya. Lihat kalimatnya, kalau bahasa kitanya, sayang, mohon kalau pulang bawa yang halal ya, sekalipun sedikit kami akan menikmatinya. Tapi mohon jangan pernah membawa yang haram, karena aku dan anak-anak tidak akan pernah merasa sanggup untuk merasakan dahsyatnya neraka. Itu setiap berangkat kerja. Pernah nggak ibu kirim WA ke suami demikian?